Allahumma waj'alni minas sholihin. Allahumma arina min zulumati al-wahmi Akhirna binuril fahmi alaina ma'rifatika wa sahil mana ya arhamar Amin. 6. Nilai dasar Auladi 1. Bertakwa. Bertakwa, 2. Berakhlak mulia, 3. Berintelektual tinggi, 4. Bersikap mandiri, 5. Berdaya juang tinggi, 6. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih sudah disiapkan anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Tapi yang jawab sehat cuma satu. Yang lain gimana nih? Belum tahu kabar. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan disehatkan sedia kala ya. Amin. Alamin. Alhamdulillah sudah seminggu yang lalu ya kita ketemu lagi di hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melaju ke yang lebih jauh, anak-anak mohon mengisi kehadiran terlebih dahulu ya. Linknya akan Bu Ambar kopikan di chat Zoom kita ya. Sebentar. Linknya saya sedang kopikan. Silakan diisi link kehadiran berikut ini. Nah, waktunya 3 menit dari sekarang. Isi kehadiran dulu. Sambil Ibu pantau dalam pengisian kehadiran. Udah Pancasila. Maaf Bu, saya nggak bisa isi kehadirannya di laptop sekarang. Boleh dikirim dari WA nggak? Oh iya, untuk linknya ya, sebentar. Iya, nggak bisa buka di laptop soalnya. Kasih Bu. Oke, sama. Oke. Sudah. Oke. Di sini ya. Oke. Lo masih tunggu. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa lagi. 11. Yang belum hadir siapa ini ketua kelas? Belum menuliskan kehadiran. Ayo. Ditulis dulu kehadirannya. Hatema belum. Khiar, Sanapta belum. Akasyah juga belum. Iya, waktunya habis ya. Baik. Jadi yang belum ada, kita mention aja di grup yang belum menuliskan. Oke, Tama, sudah. Nah. Terus. Ada teman kita 3 lagi yang belum. Haki belum ada di tengah-tengah kita nih. Tori Hakia, Yori belum nulis. Haki udah nih. Yori belum ada, Yori. Ya, nanti dari sini Bu Ambar bisa ambil. Hatema juga belum ada ya. Loadingnya lama Bu, internet saya lagi jelek. Oke. Masya Nafisa sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu.
adalah anak minggu lalu kita sudah berdiskusi ya di Google Classroom. Nanti kita akan evaluasi bagaimana hasil diskusi kita yang minggu lalu. Nah, sebelum kita berdiskusi, Bomber ingin memperlihatkan agenda belajar kita selama Agustus yang sudah ada di monthly plan, supaya anak-anak lebih bersiap kembali ya. Ini dia di monthly plan yang sudah diberikan ke anak-anak dan diberikan ke orang tua juga. Ya, ini dipastikan dulu bahwa ini adalah monthly plan kelas 8. Ya, benar ya. Ini adalah monthly plan kelas 8 di mana isinya adalah sebagai berikut untuk art and craft. Nah, ini dia tanggal-tanggal pertemuan kita tanggal 5 Agustus, 12, 19 dan 26. Agendanya adalah ini. Kemudian menggunakan platformnya adalah minggu ini kita sesuai ya, Zoom. Minggu depan kita akan Google Classroom. Minggu berikutnya lagi dengan Zoom. Berikutnya lagi dengan Google Classroom. Sesuai dengan jadwal belajar anak-anak bahwa minggu pertama dan ketiga menggunakan Zoom, minggu kedua dan keempat menggunakan Google Classroom. Ya, sesuai anak ya. Inilah agenda belajar kita. Nah, kalaupun nanti misalkan jadwal Zoom ternyata Bu Ambar nggak Zoom, nah itu karena satu dan lain hal, bisa jadi karena ada rapat mendadak ya, atau karena ada agenda lain yang harus Bu Ambar selesaikan, kemungkinan kita tidak akan bertemunya di Google Classroom. Kalau dibilang dalam istilah adalah sinkronus ya atau tatap maya pada Zoom dan asinkronus. Nah, kalau asinkron itu ketemunya di learning sistemnya kita yaitu Google Classroom ya. Jadi di sini ada tatap mayanya ketemunya dengan Zoom. Oke, sampai sini bisa dipahami nah agenda belajar kita Agustus. Sudah ya? Baik. Nah, yang kemudian Bu Ambar mau mencermati hasil diskusi kita minggu lalu. Ya, ini dia minggu lalu itu ada di sini nih. Ini kalau Bu Ambar ganti-ganti gini kelihatan nggak? Pindah-pindah. Lihat ya. Minggu lalu itu anak-anak dapat tugas diskusi kelompok. Nah, benar ya? Benar apa enggak, yo? Benar apa enggak ya? Benar. Benar ya? Nah, oke, minggu lalu kita sudah diskusi nih di Google Classroom ya. Diskusinya secara berkelompok, teman-temannya sudah dibagi per kelompok. Menurut anak-anak susah atau enggak sih untuk bisa menuliskan jawabannya di sini? Boleh kasih pendapat? Kita evaluasi terus. Enggak. Gimana? Boleh diulang kembali? Oke, Bu Ambar ulang pertanyaan Bu Ambar ya. Menurut anak-anak ada kesulitan nggak sih kalau kita menuliskan jawaban di Google Classroom untuk diskusi? Menurut saya Begitu sih sih. enggak, Bu. Ya, Syanur. Oke, yang lain pendapatnya? Terima kasih, Syanur. Yang lain bagaimana? Nggak begitu. Enggak sih, Bu. Nggak begitu ya. Enggak Baik. begitu. Oke, mungkin ada waktu pertama itu ada kendala. Kendalanya karena Bu Ambar kirimkannya itu di Google Gambar ya. Nah, ternyata di Google Gambar ini Bu Ambar juga baru coba-coba. Nah, kita juga bisa memberikan komentar pada gambarnya juga melalui chat. Nah, ini yang kemarin kita bikin bingung. Di sini atau di Google Classroom sih Bu sebetulnya. Nah, Bu Ambar ambil plan berikutnya ya. Oh, di sini nggak ada yang bersuara nih. Oh, Bu Ambar coba pakai ke sini nih. Nah, ternyata anak-anak akhirnya lebih familiar ketika kita ada di komentar sini ya, Nak ya. Jadi kita sepakati saja nanti kalau Bu Ambar share gambarnya ini, anak-anak tinggal lihat. Ada juga di dalam modul ya, Nak. Modulnya Bu Ambar sudah kasih belum ya? Terus Bu Ambar lihat ya. Nih, kayaknya modulnya udah Bu Ambar kasih deh. Kalau nggak salah ya, kelas ini udah Bu Ambar kasih. Nah, itu seperti ini saja, Nak, kita diskusi. Nah, dari diskusi di sini masih Bu Ambar temui nih beberapa anak-anak yang belum menuliskannya. Nah, belum menuliskannya itu kenapa? Karena bisa jadi bingung, apa yang harus saya tulis, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Ya, seperti itu. Ada nggak sih di benak anak-anak awalnya seperti itu?
Nah, ini ya. Nggak ada ya. Berarti bisa semua. Tapi masih ada Bu Ambar temui teman-teman kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa yang belum berkomentar di sini. Nah, jadi kalau kita diskusi, tuliskan saja, Nak. Apa yang kita ketahui, menurut pandangan kita juga nggak apa-apa. Nggak harus sesuai buku, nggak harus. Ya, karena di sini akan terekam bagaimana keaktifan anak-anak. Nah, di dalam Zoom juga, di dalam Zoom ini tujuan kita nge-Zoom bukan untuk mendengarkan Bu Ambar ceramah, bukan. Ya, bukan semata-mata itu. Tapi bagaimana siswa itu aktif mengeluarkan pendapat. Ya, cara belajar kita sudah berbeda dengan waktu yang SD. Ya, cara belajar kita lebih kepada presentasi, ya, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan persetujuan. Disitulah terlihat keaktifan siswa, ya, bukan sekedar mendengarkan. Ya, bisa dipahami sama anak-anak semua. Oke, oke, bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita belajar bukan sekedar mendengarkan guru ceramah, bukan. Ya, jadi anak-anak lebih menuangkan apa yang ada dalam pikiran anak-anak terhadap materi yang akan kita bahas. Ya, kita belum sampai menggambar poster nih, belum. Kita masih menganalisis poster tuh bagusnya seperti apa. Poster tuh tekniknya bagaimana. Poster itu karakternya bagaimana. Poster tuh, nah gitu. Mohon maaf ini kalau ada teriakan-teriakan dahsyat ya. Teman saya, anak saya kelas 1 SD lagi semangat-semangatnya ikut Zoom. Nah, jadi nyaut terus. Nah, kan? Seperti itu. Ya, di sini kalau Bu Ambar nggak salah, ya, menurut catatan Bu Ambar di sini yang belum berkomentar itu ada Akasyah, belum ya, Nak ya? Abdurrahman Temur belum menuliskan di sini ya. Akasyah, Abdurrahman Temur, Haifa, Hasbi, Hatema, kemudian Kuanesya. Betul atau enggak? Boleh dikonfirmasi, Nak? Yang siswanya hadir di Zoom ini? Boleh dijawab? Iya, Bu. Iya, belum berkomentar ya. Jadi sesuai dengan apa nih, baru Hatema nih yang jawab nih. Ya, kalau ada kesulitan ditanyakan ya, jangan disimpan sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan, kebingungan kita itu dikemukakan supaya kita menjadi paham. Kalau disimpan sendiri nggak ketemu jawabannya. Kita harus ngapain? Kita harus ngelakuin apa? Nah, jadi kita sama-sama saling ini aja. Ya, ada yang bisa kasih solusi nggak teman yang lain yang sudah berkomentar? Caranya bagaimana biar bisa mengomentari hal ini? Ayo, siapa yang mau kasih saran, pendapat? Harus percaya diri. Nah, iya betul. Ya, 1, percaya diri. Yang kedua, siapa lagi yang bisa? Terima kasih nih, hebat luar biasa. Yuk, siapa lagi? Apa Bu, kalau salah, apakah Bu Ambar akan salah-salahin, Nak? Nggak akan saya salahkan ya, tenang aja, anak-anak tinggal menuliskan. Dengan menuliskan itu tuh tanda anak-anak percaya diri, kemudian kreatif dan inovatif. Meskipun jawabannya kopas, Bu, silakan. Ya, karena kan kita belajar terbuka, boleh dari sumber manapun, dari internet anak-anak ambil, silahkan. Dari modul diambil, boleh. Ya, jadi sumber belajarnya banyak, anak-anak tinggal ambil mau yang mana yang menurut anak-anak pas. Oh ini nih sesuai nih, copy. Oh ini sesuai nih, copy. Asalkan jangan lupa menuliskan sumbernya. Misalkan, menurut saya Bu, saya ambil dari sini, nanti ditulis di sini nih sumbernya dari link apa. Nah di copy paste linknya, taruh di sini di copy. Ya seperti itu. Nggak apa-apa ya, jadi boleh saja dan sah saja. Dari begini. Isi dulu. Banyak banget halangannya ya kalau ngajar di rumah tuh ya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana teman-teman yang lain percaya diri, apalagi yang lain? Ayo.
Ya, nah ini baru dikomunikasikan. Teliti, oke, bagus ya. Teliti, kita mau jawab yang mana nih? Bagian yang mana yang mau kita jawab? Misalkan, teliti. Nah, misalkan kita mau jawab yang ini dulu nih, amati post tersebut dan menjawab pertanyaan. Bolehkah? Nah, menurut saya, ini di copy paste. Saya mau jawab yang ini dulu, Bu. Ini di copy paste, kemudian taruh di komentar. Nah, saya mau jawab yang ini dulu, Bu. Menurut saya, nah ini sesuai pendapat kamu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting anak-anak lihat keaktifannya. Nah, Hasbi sama Hatema berkomentar setelah kita tutup kelas kita, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah berkontribusi. Ya, ini udah bombar tutup nih. Baru berkomentar. Ya, jadi seperti itu, jangan terlambat. Setiap jam pelajaran aktif karena guru itu akan melihat keaktifan anak-anak, akan menilai ya dan akan menuliskan pada laporan. Nah, kalau kita nggak aktif, maka laporannya nanti jadi nggak bagus ya, seperti itu. Nah, cara gini, sudah bisa dipahami belum? Sudah bisa dipahami belum? Bagi teman-teman yang belum kemarin, ini Hasbi sudah ya. Terakhir nih Hasbi, besok lebih tepat waktu lagi supaya waktunya juga termanfaatkan dengan maksimal. Nah, dengan waktu 40 menit itu kita harus maksimalkan. Baik ya, sudah bisa dipahami ya. Bu Ambar yakin bisa. Nanti minggu depan kalau kita seperti ini lagi, maka anak-anak bukan sekedar mengerjakan tugas kemudian dikumpulkan, bukan itu yang tujuan kita, bukan semata-mata itu. Tapi berkomentar, memberikan pendapat, nah itu baru. Oke ya. Sip, mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah mengamati, maka hari ini ada aktivitas lain yang harus kita lakukan, ya. Nah, aktivitas lainnya berupa apa? Nah, minggu lalu kita sudah mengamati, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Ini kemarin kita sudah amati. Nah, sekarang aktivitas kedua dengan menetapkan tema poster, ya. Setelah minggu lalu anak-anak amati, ini benar nggak sih poster ya? Ini benar nggak ya kriteria poster? Nah, sekarang kita menetapkan tema-tema poster. Nah, setiap poster memiliki gagasan pokok yang ingin disampaikan. Gagasan tersebut bisa berupa ajakan, himbauan, peringatan, larangan, penjelasan, dorongan, dan sejenisnya. Nah, gagasan pokok tersebut disebut tema. Nah, tema poster dinyatakan secara jelas, ringkas, dan sederhana, serta ditampilkan secara menonjol agar perhatian pengamat poster dapat dengan segera menangkap gagasan pokok. Gagasan pokok atau tema tersebut biasanya ditunjukkan oleh judul posternya. Nah, judul poster ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar daripada yang lainnya. Maksudnya agar perhatian pengamat poster langsung tertuju pada judul, sehingga dapat segera menangkap gagasan pokoknya. Oke, dari tiga poster ini, coba anak-anak perhatikan. Nah, coba kita lihat ya. Dari tiga poster ini, menurut anak-anak, tulisannya yang paling jelas terlihat yang mana nih? Coba kita amati dulu. Ingat, tema poster itu berupa gagasan pokok dengan tulisan yang lebih menonjol. Yang mana ya? Coba kita lihat. Nah, cara menarik perhatian khalayak atau orang banyak ya, sasaran bermacam-macam. Bisa dengan cara menonjolkan tulisan dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, coba kita lihat ya, masih banyak cara menonjolkan tema poster lainnya. Para perancang poster terus berkreasi mencari cara baru untuk memusatkan perhatian pada tema poster tersebut. Nah, berikut anak-anak akan mengenali ya tema-tema poster yang berbeda. Periksa secara seksama poster-poster yang disajikan pada gambar 5. Periksalah satu persatu poster-poster tersebut dengan teliti. Kemudian temukan tema masing-masing poster. Ya, di 5A. Ya, pada poster 5A merupakan poster pendidikan. Gagasan pokok atau tema poster ini dipahami dari tulisan tertera di sana.
pendidikan seni memperkaya hidup Anda setiap hari. Melalui pendidikan seni, kita dapat mengaktualisasikan diri. Mana gambar 5A? Kita lihat. Ini gambar 4, ini gambar 5A. Coba kita lihat ke bawah, ini dia. Nah, ini gambar 5A, ya. Art Education. Nah, kemudian ini gambar 5B. 5B apa maksudnya? Kalau menurut anak-anak di sini apa nih? Temanya lebih kemana nih? Gambar 5B. Dengan poster yang seperti ini, temanya lebih ke apa? Mengurangi sampah plastik. Oke, betul ya. Kaitannya dengan lingkungan, betul nggak sih? Iya. Oke, bagus. Nah, coba kita lihat lagi. Gambar 5B, poster pelestarian lingkungan, betul ya. Nah, kemudian poster ini bertuliskan kurangi penggunaan sedotan plastik. Tema dari poster ini ialah pengurangan penggunaan sedotan plastik. Ntar dulu, Yori keluar Zoom. Oke, nah kemudian apa lagi? Membahayakan lingkungan, berbeda dengan sampah lainnya ya. Jadi ini lebih menonjolkan ininya ya, gambar, kemudian pesan yang disampaikan singkat, padat, kemudian langsung terbaca dan menarik perhatian. Kenapa menarik? Boleh ada yang mengajukan ini pendapat, boleh. Kenapa poster yang ini dibilang menarik? Kalau menurut Bomber poster ini menarik. Kalau menurut anak-anak menarik nggak? Iya Bu, Menarik. menarik. 5B, khususnya 5B. Sangat menarik. Sangat menarik. Dari apa ya? Kalau kita lihat langsung sah gitu ya, mata langsung tertuju. Karena warnanya sangat mencolok. Iya, itu dia. Kalau Bu Ambar lebih melihatnya ke gambarnya dan warnanya dulu. Baru ke tulisan. Oh, kurangi penggunaan. Oh iya. Menarik orang untuk membaca pesannya ya dari gambarnya. Oke, kemudian yang poster yang ini nih 5C ya. Posternya pesan ya, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Ya, kemudian ada gambar-gambarnya. Kita lihat di sini penjelasannya bagaimana. Nah, poster 5C menggunakan poster kesehatan. Nah, yang tadi poster lingkungan, yang 5B poster lingkungan, yang 5A poster pendidikan. Nah, poster ini juga bertuliskan jaga diri Anda dari COVID, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Nah, tema poster ini ialah mengajak pemirsanya untuk menjaga kesehatan dan keluarga agar tidak terpapar COVID-19. Nah, COVID-19 telah mewabah di dunia lebih dari 600.000 orang ya, menurut bisa jadi bertambah nih dengan varian Delta ya, tingkat kematiannya. Nah, itu dia. Nah, secara visual komponen-komponen poster terdiri dari gambar, tulisan, dan teks atau penggabungan keduanya. Apa saja gambarnya, apa saja tulisannya, apa saja maknanya, kaitkan gambar-gambar dan tulisan tersebut, maka Anda akan menangkap gagasan pokok dari pesan tersebut. Ya. Nah, jadi dari situ kita pahami dulu bahwa dalam mengambil tema poster ya atau gagasan poster ya, kita harus mencermati dulu gagasannya, pesannya, temanya mau apa yang kita sampaikan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, Bu Ambar yang akan tanya. Tama. Nah, Tama. Halo, Tama. Tama. Adakah Tama di tengah-tengah kita? Oke, kalau nggak ada, Bu Ambar tanya yang lain. Hasbi. Halo, Hasbi. Hasbi? Ya, Bamba. Ya. Hasbi, nah kita kan lagi menentukan tema, menetapkan tema poster. Nah, kalau tema poster itu atau yang disebut gagasan bisa berupa apa, Hasbi? Gagasan bisa berupa ajakan, Pinter.
peringatan, larangan, penjelasan, dorongan, dan sejenisnya. Oke, bagus. Sehingga gagasan pokok dalam sebuah poster disebut apa, Hasbi? Sehingga disebut apa? Gagasan pokok dari yang tadi itu berupa himbauan, peringatan. Sehingga dalam sebuah tema, gagasan pokok tersebut disebut apa? Disebut apa, Hasbi? Biasanya ditunjukkan oleh Disebut apa, Hasbi? tema. Iya, betul ya. Tema. Nah, sekarang Bu Ambar ke Hatema Arya. Hatema Arya. Halo, Hatema. Ya. Nah, kalau tema poster itu disajikan secara bagaimana ya, Hatema? Secara jelas, Bagus. ringkas, Obat. dan sederhana. Bagus. Ya, jadi itu yang kita tangkap sama-sama. Terima kasih Hatema juga Hasbi, bahwa gagasan dalam sebuah tema bisa berupa ajakan, himbauan, peringatan, dan tema dari sebuah poster harus jelas, ringkas, dan sederhana. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, tugas yang akan datang, teman-teman dari menetapkan tema, teman-teman dari sekarang sudah nentuin tema. Walaupun kita menggambarnya masih yang akan datang nih, ya, project menggambar poster kita masih agak panjang. Tapi dari sekarang, anak-anak sudah mulai memunculkan ide. Aku akan ambil tema ini nih kayaknya. Nah, itu mulai dipikirkan ya dari sekarang ya. Bukan tugas yang harus ditulis, dikumpulin, bukan. Tapi tugasnya kita sama-sama memikirkan tema yang akan kita ambil untuk kita gambar nanti di kemudian hari. Ya, kira-kira Nasya udah tergambar belum besok mau ngambil tema apa nih untuk posternya? Belum, Bu. Belum. Kira-kira mau ke arah mana nanti? Belum ya? Yang menarik, kemudian bisa mengajak orang, udah tergambar? Belum, Bu. Oke, Bu Ambar ke Hafiza dulu. Hafiza, bagaimana Hafiza? Kira-kira Hafiza sudah tergambar belum temanya, mau ngambil tema apa nanti kalau kita menggambar poster? Belum, Bu. Belum. Oke, Faris Kurniawan. Kira-kira Faris mau ambil tema apa, Faris? Saya, Bu. Cuci tangan. Cuci tangan. Oke, mantap ya. Sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, betul. Ya, jadi kalau anak-anak biar lebih kontekstual ya, lebih kekinian, ambillah tema-tema yang saat ini sedang dirasakan masyarakat luas. Mengenai penggunaan masker, mengenai cuci tangan, ya, mengenai etika bersin, ya, batuk, seperti itu. Itu bisa karena itu yang kita jumpai sehari-hari ya, penggunaan masker, orang-orang pada pakai masker semua gitu ya, cuci tangan atau penggunaan hand sanitizer ya, seperti itu. Jadi diambil tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, supaya lebih enak gambarnya nanti. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Ambar punya kuis. Kita mau kuis live ya, bermain kuis ya. Nah, udah siap belum? Bu Ambar mau kirim linknya nih ke anak-anak nih. Kita mau kuis dulu. Nih, ditanya udah siap belum? Nggak ada yang jawab, diem. Siap, Bu, siap, Bu. Kalau ditanya gurunya diem. Nggak ditanya diem. Ditanya susah yang mana, kalau nggak ditanya diem. Hello 2021, jangan diem aja dong. Jawablah dan mulailah berinteraksi anak ya. Jangan takut kalau ada kesulitan. Emang Bu Ambar gigit apa? Kan Bu Ambar kalau ada yang susah, ayo dibantu. Nah, jangan diem aja kalau ada kesulitan. Nah, emang Bu Ambar marah-marahin kan? Enggak. Nah, ini linknya. Ya, yang nggak bisa pakai link, bisanya pakai kode sebentar. Saya akan share
Kodenya ini Bu. Tunggu ya. Ini ya apa? Ingat. Iya. Iya Bu. Nah, ini kodenya yang ini. Tuh baru 3 yang bergabung. Terus soalnya gampang ini tentang poster. Insya Allah mudah ya, soalnya Bomber udah pilih-pilih soalnya. Baru 13. Dari 22 yang hadir saat ini. Belas. Habis ini holakoh ya nak ya, jamnya ya, habis istirahat ya? Bukan Bu. Bukan ya? Jam 11 holakohnya. Oke, Nesia kalau sudah bisa gabung, Nesia ikutan ya, ada linknya di sana, di chat Zoom kita. Mana nih? Yuk, udah yuk, tinggal 2 menit lagi habis. Sudah ya, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. 3 orang lagi kita tinggal. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktunya 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Oke, karena waktunya habis ya, buang banyak dulu ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, kita berikan ucapan selamat pada teman-teman yang sudah menyelesaikan kuis dan mendapat peringkat 1, 2, dan 3, Hafizah, Zahraya, dan Sherry ya. Hebat, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita nih. Kalau beri jempol deh, jempolnya, ayo reaksinya kita kasih untuk teman-teman kita yang sudah semangat semuanya. Untuk yang ketiganya, dan untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Hebat, luar biasa, mantap. Baik anak-anak, waktunya udah lebih 5 menit, mohon maaf, Bu Ambar pakai waktu istirahatnya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat selalu ya nak. Sampai jumpa minggu depan di Art and Craft di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.